Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah tarwi rahimakumullah. Rifaq kolingi tan rafa puji maraja talau risisi nafung Allah ta'ala namukaya waniwe tafada angkasi sifat karyo sifat karenu mahadere kiwi wani maapana ulan ramalang ye betaungi si kira-kira aturu nani atep nato angkan rate rilalana ye ulam malebie rimun rifurata berdoa mapamula mutamakna ulang raja letuk rilalana mati fajab purna ulan ramalang. Yanar itu sebuah anjuran oleh Nabi sejak masuknya bulan Rajab sebagai doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ifwan fa baraka kekiri utamana ulan Rajab nania ulas sabang wa ballighna Ramadana nania farafisitai umru lananna ulan ramalang. Alhamdulillah kani mutamar lalana wani mapai waniwe tentu pada angkaki makulle pasuku tarawita nania puasata nasabak yewe ulangi merupakan ulanna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada toha yang kena rampewi risiwa hadisana makada inna Rajab syahrullah. Nah iya ulan raja yang naritu ulan nafung Allah Ta'ala wa Sya'bana syahri. Nasa Nabi tanaya ulas sabang yang naritu ulatku wa Ramadana syahru ummati naya ramalang ulanna ummatku. Jadi berbahagialah kita sebagai umat Muhammad yang mana melaksanakan segala aktivitas yang berbentuk amal dan amalia di bulan Ramadan ini. Narima kona naro kepada angka malade makarenu barakwam mengi aga angka furari faholi deceng yewe etaunge angka motifung Allah Ta'ala masarona furio nanyana furano yang kewe mati nasabari natong kadupe apalan narilino nanyari akhir mati insyaallah. Jamaah tarwi rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh panitia bahwa judul ceramah malam ini pentingnya pendidikan agama di usia dini atau pada usia dini. Kenapa kita mengambil tema seperti ini? Karena generasi-generasi kita merupakan generasi penerus yang dapat melanjutkan baik yang terkait dengan masalah formal dan non formal, baik itu adalah pendidikan umum, begitu juga dengan pendidikan agama. Tentu tidak terlepas dari anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa mesti kita singgung persoalan agama? Nah, ini kembali kepada Kamus Bahasa Indonesia. Agama terdiri dari dua
potongan kata. A artinya tidak, gama artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Kenapa kita mesti beragama? Karena kita tidak menginginkan adanya namanya kekacauan. Oleh karena itulah, bukan hanya sebatas usia dini anak-anak kita dibekali dengan pengetahuan agama atau pendidikan agama, bahkan anak pun di dalam masih jabang bayi di dalam perut ibu. Aku mofi ilalenna babuana indota mondroki magalingking. Di situ sudah ada pembelajaran. Sebelum Allah meniupkan roh di dalam tubuh si jaban bayi, memang ifagurumeni bentuk persaksian, bentuk sumpah. Maka dane kung Allah Ta'ala anarak bukum iya mo gaji tu fuamu kalau maka dane jabang bayi dalam perut ibu itu bala syahidana bah usap biwiki majapu idi nafwaku. Jadi hero idi angkewe mesu fole ribabuana indota mita tajang furaki tu ifas sumpah, furaki bersaksi. Nah, dari situlah merupakan pendidikan awal yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kenapa terkadang setelah manusia itu lahir banyak yang berbeda-beda pemahaman. Nah, bagaimana dengan situasi seperti ini? Itu sebenarnya anak yang terlahir de gaga salana, de gaga dosana. Pada tuhaya narampe bukan ta'ala kullu mauludin yuladu alal fitrana iya ananai nenaya ro ananai fancajiwe mesui rigau angkana mafacing, terlahir dalam keadaan fitrah dega ganoda fa'abawahu natomatuan namani metu ia ganan caji Nasrani, ia ganan caji Yahudi, ia nan caji Majusi. Jadi tolak ukur yang bisa kita dapatkan pendidikan agama ini setelah kita terlahir di bumi ini adalah tergantung dari orang tua kita. Tomato tak melo na pancajaga ki, warna aga melo na warna ki. Ia datu pasabarana rilalan namo patampue papa guruna Andri Gurta Ki Haji Abdul Malik, terutama di Oronewe lokaki istrita kumatampui nasa makada angka fabura yang merupakan bacaan ayat ya tona ronala wirid makada fabura lomo rilalna surah An-Nahl ayat 78 dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Nafung Allah Ta'ala nafasu ko tumenang fole ribabuana indomu rigau engkana de gaga ari-arimu tanpa sehelai benang pun kita keluar dari perut ibu. Wa ja'ala lakumus sam'ah, setelah kita terlahir 40 hari dari kelahiran itu ja'ala lakumus sam'ah na pancajinga ki pungala Ta'ala paringkalinga. Jadi yaro yaku bunga jaji ya nanata tu paringkalinga tu yolo. Yana tu pasabarana yaku angkana jaji risuna kangi bangangi do cili atauna narika maki do cili abiona sebagai awal
persaksian dan persyahadatan, ya, mengtuhankan Allah, mengesahkan Allah dan seterusnya. Sini umat hadir, siapa yang berhak seperti ini? Terutama dari bapak. Nasabairo indoe mataromi, tapi yang menempa itu adalah bapak. Makanya papa guruta maka daito malawai aki kacaewe ni baca yewe ayae na inapa isafi ngababuana keluarga ta irmat tampue yarega ifinungetoni insyaallah wadingi malomo kelahiran na yaro anana imati, dan ini sudah banyak terbukti. Tanya toro gau ini bacaan ayat. Jadi kalau ayat tidak diregaukan di dalamnya. Sino mas mahadir setelah pendengaran wal absar fakita. Jadi itu pendengaran anak-anak kecil itu peka sekali, peka. Makanya yaro paring kalingan nanata sitinaja tuli paring kalengi deceng. Apakah namanya salawat-salawat, bacaan-bacaan ayat. Nah, ya tahu nawita makukewe di nasabak modern nih, terutama kuwatu akikai si tongat-tongan na yaro kuyaki ke anak tak tanya gitu oni-oni leng ipareng kalingangi salawat-salawat lah. Ya, memang ada bentuk nasyid tapi salawat. Tapi makukewe ini apa yang terjadi? Fada-fada kumapa boting nih. Ya yondangan letong. Nayaro anak taro na melok mengkalinga kasi deceng tanya goyang. Ay bapak dan ibu sekalian, maka daman ikman ko murusuli. Anakku matopok mato di ku mato ke de paralu yewe pada ipapahami ki. Nah sebab nanti generasi ke depan bagaimana nanti anak-anak kita? Ya ridik maku keo desi tapi anak tak kumpekat ni matu. Ya malah kita kenal jangankan di kabupaten lain aku najik kamput tak. Kita takutkan itu generasi kita ke depan bagaimana bisa terbius dengan modernisasi. Apalagi ki kamput tak utamanya di Kabupaten Wajo ini sudah banyak namanya rumah-rumah bernyanyi. Nah itu rumah-rumah bernyanyi di dalamnya ada apa dan apa adanya, ya. Dan ini juga sulit untuk diatasi. Bagaimanapun kemampuan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo untuk mencegah hal ini, denaulle kasih. Kenapa? Karena ada perdanya, ada peraturan daerahnya, ada undang-undangnya, jadi sulit untuk diatasi. Meskipun di dalam hadis Nabi ada dikatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Narekon runtuki kemungkaran, runtuki anu maja falyughayyir biyadihi, hendaklah dicegah dengan kekuatan tangan. Apa artinya? Kalau perlu kita perangi. Jadi perangi. Nah, bagaimana kemampuan kita bisa berperang? Sedangkan ngerotong kemotongi tau lupuh, ya. Orang besar, orang hebat, anggota ini, anggota itu. Bagaimana caranya lagi? Fa'in lam yastati fabilisani. Yakudena irulle dengan kekuatan tangan, fabilisani. Cukup dengan menasihati dengan lisan. Nah, itulah. Tapi itu pun juga kui nasihati deh na mempang pak yaitu je kutuli buta hati nih gitu tahu meresa ada ifat 7. Ya aku tahu buta huruf malam mah awak demi pas sekolah. Tapi ku buta hati wi resa na fatu. Apalagi kunon remana dia dua buta huruf to nih buta hati to nih dena gaga mambabi buta nih istilahna. Nah ini. Nah, inti-intinya dan ujung-ujungnya ini ke generasi kita nanti ke depannya ini.
Jadi makanya ya anak-anak taruh sejak dini harus kita ajarkan pendidikan agama. Sesuai dengan hadis Nabi dikatakan, muru auladakum bisalah. Ajarilah anak-anakmu salat. Iza balaga asaba asana nareko narafi ni umurutna 7 tahun. Ni gatau isuro majari anak-anakna. Idik to matuanna tanya guru ewe ke sikolewe. Ya. Nah itu na jetuatan tu saisanna dito na kumanan. Ya ro anak ro kuna fasikola ni ya samana 100%. Aku mana di guru nondroi kadenuan na. Padahal cuma berapa jam saja itu terkontaminasi anak dengan guru itu di sekolah. Yang paling banyak berhubungan dengan kita di rumah. Nah, awal dari segala-galanya ini adalah orang tua sebagai guru yang pertama dan paling utama. Ya. Apalagi namanya sekolah agama. Nah, ya pana pas sekolah anak-anak agama ewe aku gimpe. Gimpe fi. Sisa matongko gi, sisa betagi. Napilon sa patama ki pesantren kini nasa sekolah agama sama nero sekolah agama apa de bengkele na idik matuto na pulay idik asabaran na. Itu peran orang tua. Jadi makanya ada namanya hubungan timbal balik. Jadi disuruh untuk mengajarkan salat itu adalah kita sebagai orang tua di rumah pada usia 7 tahun. Wadribuhum biha, gasaran ni kuritu iza balaga asarasana nareko narateni umurna 10 tahun. Ya. Pangkat biasa balita bayi di bawah 5 tahun, tapi angkat balita bayi di atas 50 tahun. Ya ku balita di atas 50 tahun deh panule masuk payange. Kau ceritana lo niaga pak sedangkan 10 tahun lo ibarasakan tapi kuna rapi nih lewat pelekor lo siaga. Sini naumat ngadar ini perlu kita menyadari kasih generasi kita ke depan anak-anak tak ya ready maku ke wirisan nih tapi dia dirisa ke depan itu selalu banyak perubahan. Nah seolah-olah apa yang dapat menekan kita di sini adalah keadaan yang sangat banyak berpengaruh adalah lingkungan. Itu terutama lingkungan. Nah, makanya kita harus mengawasi anak-anak kita terutama dalam hal pendidikan yang apalagi di dekat kita ini sudah ada madrasah. Itu adalah pertama tolak ukur yang bisa membentuk karakter dan moralitas generasi kita ke depan. Sehingga masuk hadir sebagai kesimpulan dari ceramah ini, generasi tak jangan kita lepas tangan dari dia. Ajarkanlah, didiklah dengan sebaik-baiknya sebagai suatu hal untuk kedepannya bagaimana caranya kita bisa berhasil. Nasabah yakin keberhasilan anak-anak kita adalah kembali kepada kita semua, bukan kepada guru. Guru hanya sebatas untuk penyambung buat kita untuk memberikan dan membentuk karakter yang lebih sempurna. Sekali inilah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berhasil guna, tepat guna dan dapat dimanfaatkan dan Allah memberikan berkah buat kita semua dan terkhusus kepada jamaah mudah-mudahan ibadah-ibadah puasa kita, tarawih kita, insya Allah kita bisa lebih sempurnakan agar Allah memberikan syafaat di hari kemudian nanti insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.